Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin kabarnya semua baik ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi. Nah, sebelum kita memulai pembahasan materi kita pada hari ini, mungkin kita awali dengan doa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Doa selesai. Nah, sebelum kita memulai materi kita, Ibu mau share screen terlebih dahulu materi kita. Nah, materi kita pada hari ini yaitu mengenali bentuk emosi. Nah, terlebih dahulu kakak akan memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan saya Tesalonika Maudi Adonia dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Nah, materi ini saya akan bawakan untuk materi tugas ujian tengah semester oleh Ibu dosen Dr. Farida Aryani dan Ibu Fitriani SPD. Nah, kita masuk dalam materi yaitu mengenali bentuk emosi. Nah, apakah adik anak-anak sekalian pernah dengar emosi? Kata emosi yang mungkin sudah pernah. Nah, pengertian emosi itu yaitu perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting olehnya. Nah, emosi diawali oleh perilaku yang mewakili ekspresi wajah, kenyamanan atau ketidaknyamanan dari keadaan atau interaksi yang sedang individu alami. Nah, emosi adalah suatu kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, dan setiap keadaan mental yang hebat dan meluas. Nah, yang kedua yaitu bentuk-bentuk emosi. Ada 3 bentuk emosi. Yang pertama, emosi sedih. Sedih itu ketika adik-adik sedang menangis. Nah, yang kedua itu emosi senang. Emosi senang ini ketika adik-adik mendapat hadiah dari orang tua. Nah, yang ketiga yaitu emosi marah. Emosi marah ini ketika adik-adik tidak suka dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, perkembangan emosi pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama, rasa bangga muncul ketika anak merasakan kesenangan setelah sukses melakukan perilaku. Yang kedua yaitu rasa bangga seringkali dia asosiasikan dengan pencapaian tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu rasa malu muncul ketika anak menganggap dirinya tidak mampu memenuhi standar atau target tertentu. Nah, yang keempat, rasa bersalah biasanya muncul ketika anak menilai perilakunya sebagai suatu kegagalan. Nah, Wesley Catton menjelaskan bahwa yang penting dalam perkembangan emosi anak usia TK atau anak awal, yang pertama yaitu kemampuan memahami perasaan dengan cara menyebutkan nama perasaan
Dan kedua, menerima perasaan, mengekspresikan secara cepat. Yang ketiga, memahami perasaan orang lain. Yang keempat, kemampuan berlatih membuat pertimbangan. Yang kelima, kemampuan memahami perubahan. Dan yang keenam, menyenangi diri sendiri. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan emosial anak. Sikap emosi muncul melalui beberapa interaksi. Harlock menjelaskan pada anak, emosi akan ditunjukkan dengan berbagai perilaku seperti fobia anak, yaitu cerita hantu, gambar menakutkan, perilaku orang dewasa yang sering menakuti, tempat tinggal yang gelap atau suasana gelap. Nah, yang kedua yaitu cemburu. Yang pertama contohnya yaitu hilangnya kasih sayang dari seorang baik secara nyata maupun dengan sengaja. Yang kedua, melalui cerita atau drama yang menggambarkan bahwa sifat cemburu dapat membawa kesengsaraan. Yang ketiga, rasa cemas, sesuatu yang diharapkan belum ada jawaban atau penyelesaiannya. Yang keempat, rasa ingin tahu melalui mengajukan berbagai pernyataan. Yang kelima, iri hati, sifat ingin memiliki yang kadang tidak tercapai. Yang ketujuh, gembira atau menyenangkan hati. Yang kedelapan yaitu sedih, merasa kehilangan sesuatu yang disayang. Yang kedelapan yaitu kasih sayang, perwujudan cinta terhadap seseorang, seperti terutama kepada orang tua ataupun keluarga dekat kita. Nah, itu saja materi kita pada hari ini terkait dengan mengenali bentuk emosi. Nah, di sini ada 3 emosi, yaitu sedih, senang, dan marah. Nah, mungkin itu saja materi kita pada pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, kita akhiri. Mungkin tidak ada, pertemuan kita saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di materi selanjutnya.